Alhamdulillah, yang penting sehat wassalam. Alhamdulillah, terima kasih Pak Sigit. Saya berterima kasih sekali meluangkan waktu Bapak Sigit bisa meluangkan waktunya untuk bisa ngobrol pada sore hari ini. Ini jam-jam istirahat ya Pak Sigit sebenarnya. Iya, wassalam. Heeh. Nah, ini kan kita masih menyoal tentang sampah gitu, Pak Sigit, khususnya tentang pengolahan sampah ya. Kalau berkaitan dengan sanitary landfill ini kan pengolahan sampahnya begitu. Saya ingin tahu nih, sampai sejauh ini progresnya seperti apa sih? Saya dengar memang ini sudah difungsikan atau belum atau bagaimana ini, Pak? Ya, ya, wassalam. Saya pertama-tama juga apresiasi ke Suara Sidoarjo Mm-mm. yang memberikan perhatian terhadap kondisi-kondisi lingkungan kita, khususnya masalah pengelolaan sampah di Kabupaten Sidoarjo. Mm-mm. Jadi kalau kita bicara pengelolaan sampah ini, memang saya tidak lepas dari sistem pengelolaan sampah kita. Jadi begini, dalam sistem pengelolaan sampah itu dari rumah tangga sampai ke TPA itu sistemnya kan mungkin sudah sering kita dengar. Cuma mungkin yang jarang atau belum pernah atau mungkin ada masyarakat yang belum pernah mendengar bahwa sistem pengelolaan di TPA itu ada berbagai macam. Yang paling grade-nya yang paling rendah itu adalah sistem open dumping. Jadi artinya sampah yang masuk ya datang ke TPA langsung ditumpuk begitu saja. Mm-mm. Kalau misalkan nanti mungkin ya tutup tanah, tapi juga mungkin kurang kurang begitu frekuensinya periodenya kurang begitu pendek. Kemudian yang kedua, sistem dengan kontrol landfill. Artinya bahwa sampah yang masuk hari ini atau 2 hari sekali itu langsung ditutup dengan tanah. Nanti besok Mm-mm. ditumpuk sampah lagi, Mm-mm. ya. Jadi sampah lagi. Ini yang kedua, grade kedua, kontrol landfill. Kemudian yang grade ketiga adalah sanitary landfill. Artinya bahwa sampah yang di sana diolah itu sudah ada satu proses lagi. Jadi artinya oke, sampah mungkin dipilah, kemudian dijadikan kompos, kemudian yang sudah nggak bisa dipilah, nggak bisa dijadikan kompos dibuang ke landfill. Landfillnya kemudian juga secara berkala ditutup dengan tanah. Nah, ini nanti sampah ini akan hanyut larut di alam dengan semestinya. Kemudian yang dengan teknologi modern itu ada pengelolaan sampah dengan waste to energy. Jadi sampah diolah menjadi energi. Bisa menjadi energi listrik, bisa menjadi energi biomasa, artinya dari itu bisa menjadi bahan bakar yang bisa dimanfaatkan untuk energi. Itu yang levelnya di atas itu. Artinya kalau untuk yang mulai open dumping, kontrol landfill sampai sanitary landfill itu proses pengelolaan sampah secara alami. Jadi tanpa menggunakan teknologi yang tinggi. Biayanya murah, tapi juga membutuhkan lahan yang luas. Tapi kalau untuk yang menggunakan teknologi, jadi yang waste to energy itu mungkin tidak butuh lahan yang luas, tapi biaya operasionalnya mahal. Nah ini yang mungkin yang lebih modern lah artinya. Jadi di tempat kita, di tempat dinas lingkungan hidup di Kabupaten Sidoarjo, sejak tahun 2019 sudah dibangun pengelolaan sampah secara dengan sistem sanitary landfill. Mm-mm. Pemerintah pusat sudah membantu Kabupaten Sidoarjo dengan mengalokasikan anggaran yang cukup besar. Di Sidoarjo sekitar 385 miliar untuk pembangunan TPA sanitary landfill. Jadi dibangun sejak tahun 2019. Dulu pada saat di awal itu direncanakan bahwa itu akan selesai Juni 2020. Jadi kira-kira sekitar 1,5 tahun lah untuk konstruksinya. Diharapkan Juni 2020 waktu itu direncanakan sudah bisa operasional. Kemudian karena adanya pandemi, ya bukan hanya yang terjadi di Sidoarjo aja, di Eropa dan lain-lain itu juga berdampak ternyata dengan program atau progres dari pembangunan sanitary landfill. Karena apa? Sanitary landfill yang dibangun di Sidoarjo ini biayanya adalah pinjaman dari pemerintah Jerman. Mm-mm. Jadi menggunakan anggaran dari pemerintah Jerman, kemudian tenaga ahlinya juga
orang-orang Jerman, kemudian peralatannya juga impor dari negara Jerman. Jadi pada saat progres fisiknya sudah hampir selesai, pada saat mendatangkan peralatan, kemudian untuk personilnya ternyata di Jerman ada lockdown, di Indonesia juga mulai ada COVID, berdampak pada progres kedatangan alat-alat itu maupun untuk instalasinya. Jadi akhirnya direview, direvisi, semula selesai Juni 2020, kemudian geser lagi, diperkirakan Desember 2020. Kemudian ternyata Desember 2020 belum selesai, nanti diperkirakan Desember tahun 2021 ini. Jadi itu yang sejarahnya untuk program sanitary landfill. Kemudian dampaknya apa? Dampaknya memang akhirnya TPA kami, TPA Dinas Lingkungan Hidup ini yang semula harusnya Juni 2020 itu sudah bisa sudah bisa dibantu dengan adanya TPA sanitary landfill, akhirnya juga kita agak kewalahan karena memang kondisinya juga sudah mulai penuh TPA kita yang lama, yang old landfill-nya ini. Sehingga ya kemudian beberapa waktu yang sempat masyarakat mengeluh angkutan sampahnya telat dan seterusnya. Itu memang karena kendala-kendala kami yang kami hadapi di lokasi di TPA kami yang lama, karena sanitary landfill yang belum bisa berfungsi secara optimal. Oke. Kira-kira demikian Mas Ilham. Iya, baik. Iya, nanti kita tunggu saja ini Pak Sigit ya, operasional sanitary landfill-nya itu Desember 2021 ya Pak ya? Iya, insya Allah. Baik. Nah, ini kan berarti untuk saat ini sampahnya sudah menumpuk cukup banyak ya, karena prediksi bukan prediksi, rencana awal itu Juni 2020, kemudian mundur jadi Desember 2021 gitu ya Pak ya? Iya, betul. Tapi dengan mundurnya jadi Desember 2021, semua peralatan yang ada di sana memang sudah dipersiapkan dan memang sudah bisa dikatakan 99% atau 100% sudah bisa beroperasional ya Pak ya, betul ya? Jadi untuk peralatan untuk composting, untuk sorting itu memang sudah ada, sudah terinstalasi, sudah terpasang dan sudah pernah diuji cobakan, itu sudah jalan. Hanya memang alat beratnya yang di landfill-nya. Jadi kalau dengan sistem sanitary landfill ini sampah yang masuk itu diratakan kemudian dipadatkan, dipadatkan baru diuruk dengan tanah, namanya tanah untuk urukan istilahnya urukan sampah itu. Jadi sehingga itu betul-betul padat gitu. Jadi artinya padat, kemudian baru diuruk tanah gitu. Nah ini alat beratnya yang ini yang belum, memang diperkirakan kemarin informasi dari Balai penyediaan prasarana wilayah prasarana permukiman wilayah Provinsi Jawa Timur itu diperkirakan bulan Oktober nanti akan dikirim. Ya mudah-mudahan tidak terjadi kendala. Harapan kami mudah-mudahan sesuai progres, sehingga nanti mudah-mudahan Desember ini betul-betul bisa difungsikan secara optimal untuk TPA sanitary landfill. Baik, jadi pada bulan Oktober ini masih menunggu alat untuk pemadat sampah itu sendiri ya Pak. Betul, ya? Nanti kalau misalnya sudah datang berarti Desember sudah siap dioperasionalkan gitu ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Saya ingin tahu nih Pak, sebenarnya kenapa harus sanitary landfill yang dipilih ya? Saya pernah dengar itu bahwa sistem pengelolaan sampah dengan model begini itu akan mengurangi bau ya Pak, betul? Atau bagaimana ya nanti? Jadi pada dasarnya sampah itu kalau kita langsung diproses, langsung diolah, langsung dipilah, itu tidak bau sebetulnya. Yang bikin bau itu adalah kalau sampah itu datang kemudian tidak segera diproses, tidak segera dipilah, itu akan bau. Jadi kami sendiri di TPST itu sebetulnya ya tidak bau. Jadi kalau di lokasi TPS memang kalau begitu sampah datang kemudian dipilah kemudian diproses itu tidak ada berkurang lah baunya dibanding kalau sampah itu hanya ditumpuk kemudian dibiarkan gitu aja sehari itu besok sudah bau. Jadi itu yang memang. Terus kemudian untuk sanitary landfill ini memang kenapa dipilih sanitary landfill? Memang secara ini ya secara teknologi bahwa kalau sanitary landfill itu menggunakan teknologi yang bukan teknologi yang
high teknologi, bukan teknologi yang tingkat tinggi, tapi teknologi yang biasa lah. Artinya hanya pakai mesin tanpa membutuhkan teknologi-teknologi yang membutuhkan biaya yang besar. Jadi memang konsep pemerintah dalam pengelolaan sampah ini kalau secara alami levelnya yang paling tinggi adalah sanitary landfill. Ya. Tapi sekarang dengan kendala-kendala lahan semakin terbatas, untuk membebaskan tanah TPA kan semakin sulit. Kemudian orang mulai berpikir memanfaatkan teknologi. Artinya dengan lahan yang sangat terbatas pun bisa diolah sampah dengan volume yang tinggi, tapi yang menggunakan teknologi tinggi. Artinya sampah langsung dimasukkan di tungku, kemudian dipanaskan dengan panas tinggi, kemudian itu prosesnya bisa menjadi RDF, bisa kemudian menjadi listrik, menjadi energi. Jadi itu yang menggunakan teknologi, tapi memang untuk dari sisi biaya per tonnya, biaya pengolahan sampahnya itu memang masih cukup tinggi untuk seperti yang waste to energy tadi. Oke, baik. Pak Sigit, sebelum kita bicara tentang dampak sosial dan sebagainya, saya ingin lebih tahu tentang sanitary landfill ini sendiri. Sebenarnya ini alat ini mampu untuk mengelola sampah itu sampai berapa satuannya, ton atau meter kubik ya Pak ya? Ton biasanya ya. Nah, sampai berapa ton ya Pak ya untuk sampah ini? Apakah di Sidoarjo juga cukup tercukup dengan alat ini? Maksudnya sampah di Sidoarjo bisa dalam arti aman begitu, nggak ada masalah apa-apa, cukuplah begitu. Ya, jadi begini Mas Ilham, kalau kita bicara pengolahan sampah memang tidak lepas dari kebiasaan kita atau mungkin apa yang kita lakukan. Di Sidoarjo, TPS Sanitary Landfill ini memang kapasitas yang terpasang itu katakanlah untuk direncanakan sekitar 600 ton per hari. Ya, tapi memang diharapkan sampah yang masuk ke sana itu sampah yang sudah terpilah. Artinya sampah organik sendiri, sampah non organiknya sendiri. Tapi kalau sampah itu masih campur jadi satu, itu memang juga berdampak semakin cepat penuhnya TPA. Kemudian dari alat-alat kami yang terpasang di TPA itu ada hanggar untuk composting. Jadi ada sorting, ada composting. Jadi sorting yang dilakukan itu adalah kapasitasnya 15 ton per hari. Artinya bahwa sampah yang masuk dari sekian ton itu, 600 ton itu, dengan prediksi yang masih perlu dipilah itu hanya sekitar 35 ton per hari. Jadi yang disorting 35 ton per hari. Artinya kalau sampah yang masuk itu lebih dari 30 ton belum diolah, lebih dari 35 ton belum dipilah, ya kita akan kualan. Artinya kan harus alatnya ini hanya alat terpasangnya dia 35 ton per hari. Jadi kalau lebih dari 35 ton ya harus ngantri lagi untuk proses sortingnya dulu. Nanti kalau sudah disorting, kemudian sudah tinggal sampah organiknya langsung masuk ke tempat composting. Artinya dijadikan kompos. Komposnya ini juga kapasitasnya 15 ton per hari. Jadi artinya kemampuan alat untuk membuat kompos sehari hanya 15 ton. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa sampah yang masuk ke TPA ini idealnya sampah yang sudah terpilah. Ya. Cuma masalahnya kan memang kita Dinas Lingkungan Hidup terus mendorong masyarakat agar terus membantu melakukan pengurangan sampah pemilahan sampah supaya TPA kita yang besar ini juga ada nilai manfaatnya. Tapi kalau masyarakat tidak melakukan pengurangan sampah, tidak melakukan pemilahan sampah, ya kami sendiri yang akan mengelola juga akan kualan untuk menampung sampah dari seluruh Kabupaten Sidoarjo ini. Oke, jadi sebenarnya kalau pemilahan sampah dari dulu kita sudah sering diedukasi ya Pak Sigit ya, bahwa untuk sampah kering kayak plastik, kertas dengan sampah-sampah yang mudah membusuk ya,
itu kan ada tempatnya sendiri-sendiri ya Pak Sigit ya. Betul ya. Nah, Betul. dan itu tentunya akan memudahkan bagi sahabat-sahabat dari DLHK untuk mengolah. Jadi tidak ada sortirnya, itu gampang gitu ya Pak Sigit ya nanti ya. Iya, betul. Ya. Baik, dan ini mudah-mudahan semakin digaungkan dan edukasi ke masyarakat untuk sosialisasi tentang ini juga semakin merata gitu ya, tidak hanya di perkotaan tapi juga di desa-desa gitu ya Pak ya. Ya, betul. Dan saya ingin tahu nih Pak, sebenarnya untuk wilayah Kabupaten Sidoarjo itu hitungannya per hari atau per minggu atau per bulan jumlah total sampahnya itu sampai berapa ton sih Pak? Jadi gini, kalau kita membuat asumsi standarnya Kementerian PU bahwa setiap orang itu menghasilkan sampah sekitar 0,5 kilo per orang per hari. Ya, kalau kita hitung jumlah warga Kabupaten Sidoarjo ini mungkin sekarang sudah sekitar 2.500.000 ya. Nah, kalau satu orang 0,5 kilo per orang per hari, berarti satu hari sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah penduduk 2,5 ini ya sekitar 1.250 ton per hari. Waduh, iya ya. Nah, 1.200. Tadi kan saya sampaikan kapasitas TPA yang baru ini aja 600 ya. Nah, kemudian kalau nanti semuanya dibuang di TPA, ya kita kan kewalahan nggak akan mampu mengatasi sampah ini. Makanya kami juga di TPST ini juga cukup membantu. Jadi yang sekarang ini di TPST yang kita sejumlah 86 itu juga cukup membantu, sehari bisa memproses sekitar 350 ton per hari. Meskipun sebagian juga masih ada yang dibuang ke TPA setelah dipilah oleh teman-teman yang di TPST itu. Oke, jadi diperkirakan jumlah sampah per hari untuk Kabupaten Sidoarjo itu adalah 1.250 ton per hari ya Pak ya. Sementara untuk kapasitas TPA di Jabon itu 600 ton per harinya ya Pak ya. Iya. Oke, tapi nanti yang TPA yang baru, TPA yang sanitary landfill yang kalau itu sudah berfungsi optimal. Ya. Betul. Tapi untuk saat ini untuk pengelolaan sampah dibantu oleh TPS yang ada di beberapa tempat, ada 86 titik ya Pak ya. Iya betul. Betul. Ya. Nah, ini bisa Pak ya. Intinya sampah di Kabupaten Sidoarjo per hari bisa terakomodasi dengan cukup baik begitu dengan adanya TPS maupun TPA ini, bisa dikatakan begitu atau bagaimana Pak? Ya jadi gini, kondisi kami secara rutinitas kalau kita cermati datanya di TPA ini yang masuk ke, jadi sebelum kemarin ada sempat sempat ramai masalah sampah, itu sekitar 460 ton per hari yang masuk ke TPA. Kemudian yang masuk itu termasuk yang dari TPST yang sudah dipilah tadi. Kemudian yang masuk ke TPST kan sekitar 350-an ton ya. Nah, kemudian yang lainnya kemana? Ya ini yang lainnya seperti yang sampaikan Mas Ilham tadi. Mungkin ada yang di Cemandi, ada yang di Gedangan, itu akhirnya juga larinya ke arah sana. Artinya bahwa desa-desa atau tempat-tempat atau warga yang tidak difasilitasi untuk sarana prasarana pengolahan sampah akhirnya mungkin juga gitu. Tapi juga bukan hanya sekedar itu, meskipun tempat yang sudah disediakan sarana prasarana pengelolaan sampah, tapi kadang-kadang yang jauh teman-teman kita ini juga ada yang masih gaya hidupnya mungkin nggak mau ribet daripada sampah numpuk di rumah, saya berangkat kerja tak bawa kresek dibuang. Nah ini yang mungkin tidak bisa dicontoh lah. Jadi karena lewat Cemandi, lewat Gedangan, akhirnya ya berangkat kerja sampai melempar gitu. Ini contoh yang tidak perlu dicontoh lah Mas. Jadi kejadian-kejadian ini yang masih terjadi di antara kita. Gitu. Saya agak dongkol gemes gitu juga ini Pak. Andaikan ya itu ada CCTV atau apa gitu ya Pak ya, kemudian ketangkep dan kena pidana kayak gitu. Saya pinginnya begitu loh, karena dengan mudahnya orang-orang itu membuang sampah, lebih dari satu kresek pun saya pernah lihat itu ya, lempar gitu aja. Dan mereka itu biasanya ini Pak di jam-jam yang sepi ya, mungkin habis subuh gitu Pak.
Iya, iya, Kemudian sering. malam hari di mana orang banyak tidur gitu, buang gitu aja gitu ya. Hmm. Nah, ini mungkin sahabat-sahabat dari dinas yang terkait gitu ya, ini bisa mungkin ini termasuk salah satu concern yang harus diperhatikan gitu ya. Karena dengan mudahnya mereka membuang sampah pada jam-jam itu biasanya ya. Dan kemudian ketika ada dilarang sampah dilarang buang sampah di sini, itu justru malah banyak sekali Iya, sampah-sampahnya pinggir-pinggir iya, jalan gitu ya, di tanah-tanah tidak bertuan. Nah, kayak itu biasanya begitu Pak, banyak yang begitu. iya. Nah, ini kembali kita ke sanitary landfill ya. Saya pernah dengar Pak bahwa di Sidoarjo ini termasuk salah satu kabupaten di antara dua kabupaten lain di Jawa Timur yang mendapat privilege ya, keistimewaan dari pemerintah untuk dibangun sanitary landfill, betul ya Pak ya? Di Jawa Timur sebetulnya ada tiga, Mas Ilham. Jadi yang pertama Kota Malang, Heeh. kemudian yang kedua Kabupaten Sidoarjo, Sama yang sekarang heeh. sedang dibangun di Kabupaten Jombang. Nah, Jombang, Iya, iya jadi kan? tiga kabupaten itu yang mendapat bantuan dari Mm-mm. pemerintah pusat untuk dibangunkan TPA Sanitary Landfill. Tapi di antara ketiga kota itu, di antara ketiga daerah itu, sanitary landfill yang paling mahal yang dibangun di Sidoarjo memang. Oh ya. Karena tanahnya tanah rawa, Mm-mm. jadi sehingga konstruksi di bawahnya itu juga membutuhkan fondasi yang cukup cukup dalam dan Mm-mm. cukup besar biayanya, sehingga totalnya seperti yang saya sebutkan tadi membutuhkan biaya yang sampai Mm-mm. 385 miliar itu. Baik, Pak Sigit, operasional untuk sanitary landfill ini full menggunakan mesin atau mungkin ada beberapa yang menggunakan tenaga manusia gitu. Saya mungkin ini Pak, bertanya kira-kira apakah dengan adanya sanitary ini berdampak pada masyarakat sekitar juga dari ekonominya misalnya kayak gitu-gitu. Jadi secara prinsip TPA kita yang di Jabon ini kan sudah puluhan tahun ya di sana, Heeh. sehingga itu sudah saling menyatulah dengan masyarakat di Jabon. Mm-mm. Ya memang kalau dulu di awal-awal tahun sekitar tahun 2000-an gitu memang sering dikomplain oleh masyarakat, terutama pada saat musim penghujan ini banyak lalatnya, musim kemarau banyak lalatnya, Mm-mm. kemudian pada saat musim penghujan ini kemudian Baunya. airnya merembes ke tanah sekitarnya. Mm-mm. Nah sekarang memang semakin ke sini memang agak berkurang, tapi juga masih ada sih masyarakat yang komplain itu. Terus kemudian dengan dibangun sanitary landfill ini tentunya juga membutuhkan banyak tenaga kerja dan juga mungkin baik yang unskilled maupun yang skill, Mm-mm. sehingga kami pun juga tetap berusaha menyatu dengan masyarakat sekitarnya. Jadi untuk pekerja-pekerja yang unskilled mungkin bisa kita libatkan masyarakat yang selama ini terus terang berkecimpung di dalam pengolahan sampah di TPA kita yang lama. Bagian nanti mungkin akan kami dipertimbangkan akan direkrut menjadi tenaga di TPA Sanitary Mm-mm. Landfill. Oke, jadi bisa dikatakan eh, mereka warga sekitar ini mungkin selama ini terdampak dengan macam-macam hal ya, bau, polusi udara atau apa-apalah. Tetapi ada sisi apa ya Pak, balancing lah gitu loh Pak. Betul, ya, Iya kan, ya, biar ya, ada keseimbangan gitu ya. Baik, ya. Pak Sigit, ini sebenarnya apa dampak penggunaan sanitary landfill ini terhadap lingkungan, apakah dampaknya bagaimana Pak kira-kira? Sebetulnya kalau kembali lagi saya sampaikan tadi grade-nya kalau yang paling rendah dengan open dumping itu dampak Mm-mm. lingkungannya besar memang. Kemudian semakin ke atas mungkin semakin berkurang. Mm-mm. Dengan Mm-mm. sekarang dengan sanitary landfill ini eh, apa ya istilahnya dalam pengolahan sampah ini di sana termasuk ada IPAL-nya, ada instalasi pengolah air limbahnya. Mm-mm. Jadi sampah ini kalau terkena air, terkena hujan, itu kan keluar yang airnya yang namanya lindi atau bahasa Inggrisnya licit gitu ya. Nah, Mm-mm. di dalam pembangunan TPA Sanitary Landfill yang sekarang ini itu dibangunkan juga IPAL-nya, instalasi pengolahan air limbahnya.
Jadi licit-licit dari landfill yang ada itu airnya mengalir masuk ke IPAL itu, sehingga diolah, harapannya nanti sesuai baku mutu baru dibuang ke saluran terbuka. Artinya bahwa prosesnya sudah ya sudah sempurna, artinya sudah lengkap lah. Jadi bukan hanya disorting saja, dipilah saja, bukan hanya jadi composting saja, tapi air limbahnya pun juga sudah diolah di sana, sehingga itu aman lah untuk tidak mencemari lingkungan lagi seperti yang pernah saya ceritakan tadi. Oke. Jadi sanitary landfill ini selain ada penyortiran, ada composting. Ini composting kan tadi artinya dibuat kompos gitu ya, Pak ya? Kompos, Pupuk betul kan? ya, dibuat kompos Dibuat ya. pupuk ya? Ya, terus Oke. kemudian ya itu tadi cairannya, licitnya Heeh. juga diolah. Oh ya. Diolah pun nanti menjadi air yang sesuai baku mutu lah, tidak mencemari Heeh. lingkungan gitu. Jadi dibuang di saluran itu sudah aman, tidak berdampak pada biota-biota yang ada di badan air. Oke. Jadi ini memang satu terobosan yang bisa kita sambut dengan positif begitu ya, dan diharapkan agar permasalahan lingkungan khususnya sampah ini segera teratasi Pak ya untuk wilayah Sidoarjo gitu. Dengan adanya ini dan kita harapkan pada Desember nanti 2021 sanitary landfill ini segera dioperasikan atau bisa dioperasionalkan gitu Pak. Nah, Pak Sigit, ini kita masih menyoal tentang sampah di Sidoarjo ya. Sejauh ini bagaimana nih Pak untuk apa? Saya ingin tahu juga nih. Ini terlepas dari sanitary landfill, permasalahan sampah di Sidoarjo sendiri untuk saat ini, apakah ada datanya mungkin cenderung naik atau menurun selama pandemi ini atau bagaimana gitu Pak? Ya, jadi gini Mas Ilham, kami sendiri juga terus terang pertama memberikan apresiasi sih ke masyarakat Kabupaten Sidoarjo bahwa Mm-mm. kami kan ditugasi untuk pengelolaan retribusi pengelolaan sampah ya dari Mm-mm. Dinas Lingkungan Hidup ini. Memang sejak ini diterapkan bahwa retribusi pengelolaan sampah ini baru tahun 2019 kemarin, sejak Mm-mm. 2012 mulai diterapkan, itu artinya bahwa apa ya, target untuk pendapatan retribusi ini cukup signifikan Oh kenaikannya. iya. Mm-mm. Artinya bahwa retribusi ini sebetulnya bukan sekedar untuk meningkatkan PAD, pendapatan asli daerah, untuk pembangunan Kabupaten Sidoarjo, tapi sebetulnya untuk juga edukasi kepada masyarakat, agar masyarakat memiliki tanggung jawab atas sampah yang dihasilkan. Dalam artian bahwa kalau masyarakat buang sampahnya semakin banyak, dia bayarnya juga semakin mahal. Mm-mm. Artinya kalau masyarakat pengen murah, ya jangan buat sampah yang banyak-banyak, artinya itu. Ini bagian dari edukasi. Kemudian yang kedua, terus terang, kemarin begitu progresnya sanitary landfill ini agak tertunda, tadi saya sampaikan Mm-mm. semula Juni 2020, kemudian Juni belum selesai, sampai Desember 2020 pun belum selesai. Akhirnya kemarin 2021 kami agak kewalahan. Kewalahan apa? Karena TPA kami yang lama ini sudah penuh. Iya. Ini kan akhirnya agak kritis. Nah, padahal sebelumnya kami ini juga mohon maaf, padahal untuk TPST maupun pihak-pihak yang membuang sampah di TPA ini sudah kami tekankan bahwa sampah yang masuk ini harus ada pengurangan sampah, harus ada pemilahan sampah, sehingga harapannya jangan semuanya dibuang ke TPA. Nah, kemudian pada saat kondisi-kondisi kami kritis, ya kami mohon apa istilahnya evaluasi semua TPST kami evaluasi Mm-mm. berapa jumlah penduduknya, berapa sampah yang diangkut, berapa, akhirnya kami pertimbangkan betul, kami cek betul bahwa kalau jumlah warganya sekian, proyeksi sampahnya kan sekian, berarti yang dikirim ke TPA harusnya 70%-nya, karena kan memang harus mengurangi dan memilah sampah. Jadi ya itu kemarin sempat aneh sih, kami dikomplain bahwa, loh Pak, kami kan sudah bayar retribusi, Retribusi. Mm-mm. kenapa sampahnya kok dibatasi? Padahal sebetulnya kebijakan itu sudah dari awal kami tekankan, sampah yang dibuang ke TPA harus dilakukan pemilahan dulu, kemudian juga harus ada upaya pengurangan, sehingga jangan 100% semuanya dibuang ke TPA, tapi Mm-mm. paling enggak maksimal ya 70%. Nah, begitu itu kami terapkan juga ada beberapa masyarakat yang komplain lah. Tapi ya
ini memang perlu kepedulian kita bersama. Mm-mm. Kalau kita tidak memiliki kepedulian, ya TPE yang sanitary landfill ini pun juga nanti umurnya nggak Nggak akan lama. panjang, iya. Ya, karena masyarakat kalau tidak ikut peduli melakukan pengurangan sampah, melakukan pemilahan sampah, itu juga akan cepat penuh TPA-nya. Kalau sudah penuh kan ini masalah kita bersama gitu loh. Jadi Mm-mm. kami harapkan masyarakat juga memahami lah. Oke, Dan mungkin satu hal yang perlu saya sampaikan, iya. bahwa dalam pemilahan sampah, kalau kita melakukan dengan benar, sebetulnya ada potensi-potensi ekonomi keluarga yang bisa diperoleh gitu. Ya Mm-mm. sebagai gambaran saja di TPA kami yang lama ini Mas Ilham, Iya. itu ada sekitar 80-an orang lah yang melakukan pemilahan di sana. Jadi sampah yang datang itu mereka berebut untuk memilah gitu. Mm-mm. Itu ada 80 orang. Itu Kalau dipilah sampahnya diambil pribadi atau memang hanya iya, ya memilah-milah mereka saja? yang tenaga ya itu tadi yang masyarakat sekitar TPA yang Mm-mm. ya melakukan kegiatan di sana. Ya, saya melihatnya bukan tidak ada masalah sih, cuma yang memang perlu perlu apa ya istilahnya ya, ada keselamatan mereka juga harus dipikirkan. Artinya Mm-mm. yang saya ingin tekankan adalah bahwa dari 80 orang itu kalau sepintas pernah saya ngobrol-ngobrol atau teman-teman yang menanyakan itu mereka sehari sebulan Mm-mm. pendapatannya mungkin sekitar 3 jutaan. Oh, Itu sebelum pandemik loh, sebelum iya. pandemik kemarin. Lumayan ya, Pak ya? Jadi ya artinya Heeh. kalau kita melakukan pemilahan sampah, sebetulnya ada potensi ekonomi yang bisa diperoleh untuk keluarga. Artinya misalkan di lingkungan kita, kalau ibu-ibu dasawisma, ibu-ibu PKK ini mau memilah sampah dari rumah, kita mohon maaf Mas Ilham, kalau di rumah kan kadang-kadang masih minum, mohon maaf, air yang dalam botol, air dalam Mm-mm. kemasan itu ya. Mm-mm. Pasti airnya diminum, botolnya dibuang kan. Mm-mm. Nah, kalau misalkan kita mau agak peduli sedikit, botol-botol ini kita kumpulkan. Kemudian juga kita di rumah pakai deterjen, kantongnya itu juga dikumpulkan. Mm-mm. Buat Yang lain-lain juga heeh. mungkin kadang-kadang kita kalau belanja di minimarket itu dapat kresek dan kreseknya Mm-mm. dikumpulkan. Itu sebetulnya kalau dikumpulkan, dipilah, tidak dibuang, itu juga ada nilai ekonomisnya. Jadi Mm-mm. sebetulnya kalau mau peduli seperti ini, ya mungkin ada nilai-nilai atau potensi-potensi ekonomi keluarga yang bisa dimanfaatkan. Iya, Belum jadi lagi kalau kita mau mengolah sampahnya, misalkan mm-mm. sampah organiknya, sisa makanan, daun-daun, ini bisa dijadikan kompos Kompos, di rumah, di betul. tempat-tempat kita. Tidak harus dibuang. Artinya bahwa tidak semuanya sampah bisa dibuang. Kalau Mm-mm. kita bisa melakukan pengurangan-pengurangan upaya-upaya pemilihan seperti ini, selain dari ekonomi keluarga, jika kita juga apa istilahnya membantu mewujudkan lingkungan yang semakin nyaman Sehat, di sekitar bersih ya kita. Pak ya. Iya, Baik. Jadi sebenarnya kalau seperti yang dikatakan oleh Pak Sigit tadi, seperti kresek atau bekas bungkus deterjen, itu biasanya kan bisa dikreasikan jadi tas ya. Macam-macam, nggak hanya tas sih iya, sebenarnya, macam-macam gitu ya. Kemudian untuk botol, botol minuman, nah itu bisa dikreasikan jadi pot bunga sebenarnya ya. Dan itu pun nggak hanya pot bunga, tapi macam-macam gitu kan. Tergantung besar kecilnya potnya itu. Jadi intinya bagaimana kita mengolah bahan-bahan yang terbuang itu bisa menjadi nilai ekonomis ya Pak ya, kan gitu kan? iya betul ya, Mm-mm. silakan. Baik. Ya. Saya tanya lagi Pak, ini tentang retribusi. Iya. Jadi sebenarnya kalau retribusi itu misalnya nih Pak ya, per bulan misalnya 10.000, sampah mau banyak mau sedikit itu ya tetap 10.000 gitu maksudnya ya Pak ya? Iya, jadi begini Mas Ilham, di Oke. dalam perda kita, perda Kabupaten Sidoarjo ini ada dua pola sebetulnya ini. Kalau untuk masyarakat secara umum, untuk masyarakat rumah tangga, Mm-mm. itu memang dikenakan tarif Rp2.000 per bulan per rumah. Jadi Mm-mm. per rumah, jadi isinya 5 orang ya, per rumah ya bayarnya 2.000. Mau sampahnya 2 gerobak, satu perahu ya tetap Nah, bayarnya 2.000. itu jadi nggak ada Tapi batasan ya Pak Sigit ya? betul ya. Tapi kalau untuk tempat-tempat usaha memang ada ada perhitungannya. Jadi, Heeh. jadi misalkan tempat usaha mungkin ya dia sebulan kena 30.000 atau berapa gitu. Ya, terus kemudian satu hal lagi ada juga yang diterapkan
dengan sistem tonase. Artinya kalau misalkan perusahaan yang besar seperti bandara itu sebelum pandemi kemarin kan sampahnya juga cukup besar. Mm-mm. Artinya bandara itu dia membuang sampahnya sendiri, dia kerjasama dengan pihak ketiga yang mengangkut sampah dibawa ke TPA langsung. Jadi kami tidak mengangkut dengan truknya di LHK. Di sana baru ditimbang. Nanti per kubiknya kalau nggak salah 6.000 per kubiknya. Nah, Jadi 6.000 mm-mm. rupiah per kubik. Mohon maaf, 6.000 rupiah per ton. Per ton. Jadi per ton Mm-mm. 6.000 rupiah. Jadi kalau dia ketemu berapa, nanti baru bayar dikalikan 6.000 rupiah per ton. Jadi sampai di TPA ditimbang, kemudian nanti dihitung. Misalkan satu bulan ini dari Angkasa Pura itu berapa sampahnya masuk. Kemudian dihitung sekian, baru ditagihkan ke Angkasa Pura. Oke. Kira-kira begitu. Baik. Untuk sampah rumah tangga, berarti sahabat-sahabat dari DLHK itu hanya menyarankan agar kita sebagai warga bisa mengurangi sampah, gitu ya Pak ya? Iya kan? Betul ya, Mas. Kita hanya bisa mengurangi sampah karena kalau kita memang menghasilkan banyak sampah pun itu tidak ada batasan gitu loh. Iya betul ya Pak ya? Iya betul ya, Nah, ya. mungkin dengan Tapi ini orang-orang akan menganggap bahwa nggak ada tindakan apa-apa. Wis biar wis sampah banyak itu ya biarkan kayak gitu-gitu akhirnya ya Pak ya. ya kadang-kadang Maksud kan memang masih ada di antara kita yang menganggap bahwa urusan sampah ini kan urusannya pemerintah. nah, Jadi tapi kan ya kembali lagi bukan seperti itu. Artinya pengelolaan sampah ini, pengelolaan lingkungan ini tanggung jawab kita bersama. Oke lah, Dinas Lingkungan Hidup tugasnya pengelolaan sampah. Tapi masyarakat juga punya kewajiban untuk mengurangi sampah supaya TPA yang kita biayai dengan anggaran pemerintah, dengan anggaran masyarakat ini juga bisa berfungsi optimal, tidak cepat penuh. Kalau nanti penuh, kita butuh biaya lagi untuk pengelolaan sampah yang jauh lebih besar. Pak Sigit, Artinya kalau memungkinkan nggak kira-kira misalnya suatu saat nanti DLHK itu tidak hanya menghimbau tapi memang memberikan semacam regulasi ya bahwa sampah rumah tangga itu maksimal harus sekian kayak gitu. jadi sebetulnya regulasinya sudah ada sih Mas Ilham. Oh ya. Mungkin kami kurang kurang mensosialisasikan. Jadi artinya gini, di pemerintah pusat itu sudah ada yang namanya Jaksranas, Kebijakan Strategi Nasional dari pengelolaan sampah. Jadi tahun 2025 ini targetnya di pemerintah pusat pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah sebesar 70%. Yang 30% adalah kebijakan pengurangan sampah. Ya. Jadi dengan Perpres 97 tahun 2018. Kemudian di apa istilahnya di Kabupaten Sidoarjo itu ada namanya Perbup 100 tahun 2018. Jadi itu juga Jakstrada sama. Jadi kebijakannya 70% itu pengelolaan sampah itu dilakukan dengan pengolahan oleh pemerintah. Tapi yang 30% itu masyarakat harus melakukan pengurangan dan pemilahan sampah. Artinya sampah yang dibuang ke TPA atau yang dikelolakan ke pemerintah itu hanya maksimal 70%. Oke, baik. Ya, baik Pak Sigit, kita harapkan agar operasional sanitary landfill nanti Desember 2021 ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya yang kita harapkan adalah keberlangsungan ya Pak ya. Keberlangsungan dari sanitary landfill ini sendiri, bagaimana ini bisa berumur panjang, lama, itu juga tergantung dari masyarakat juga kan ya, untuk mengurangi volume sampahnya gitu kan ya Pak ya. Iya Mas Oke, baik. Yang terakhir yang mau disampaikan silakan Pak Sigit. Ya, jadi Mas Ilham mungkin saya juga kembali lagi saya mengapresiasi ke Radio Suara Sidoarjo ini yang memiliki kepedulian lah terhadap lingkungan, mengedukasi masyarakat untuk peduli lingkungan. Kalau sekarang mungkin saya live dengan dengan sahabat Suara Sidoarjo di sini. Nanti suatu saat mungkin akan saya agendakan kita live di TPA. Sehingga nanti masyarakat sahabat Suara Sidoarjo ini tahu seperti apa sih TPA yang diomongkan Pak Sigit tadi itu. Nanti kita bisa lihat bagaimana alat-alat sorting kita, alat-alat composting kita, meskipun belum operasional secara penuh,
Nanti kalau ada waktu kita akan agendakan nanti untuk Suara Sidoarjo untuk bisa Iya. bersama saya lah, supaya Heeh. nanti sahabat-sahabat Suara Sidoarjo ini bisa melihat secara, oh TPA-nya begini dong. Gitu. Jadi paling nggak Betul. ada gambaran-gambaran seperti itu. Jadi kita hanya tidak melihat truk-truknya sampah ngangkuti hilir mudik di jalan aja, tapi mungkin juga tahu di Mm-mm. kondisi live di TPA-nya gitu Mas. Iya, Kira. ini kami tunggu juga nih ya. Ya. Kan jarang-jarang ini Pak Sigit ya. Kita biasanya live-nya kan di tempat-tempat yang bersih, yang apa kayak Iya, gitu-gitu kan. Nah, kali iya, ini di tempat sampah yang tentunya ini salah satu tempat yang bisa jadi mungkin tidak pernah masuk dalam agenda kita ketika kita mau iya, live dan sebagainya gitu. iya, 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 iya. Oke, baik. Pak Sigit, terima kasih Iya, Mas informasinya Heran. dan waktunya ya. Semoga ini Iya. bermanfaat dan kita harapkan agar Amin, amin, sanitary landfill ini nanti berjalan sukses ya pada Desember amin, amin, iya, 2021. iya. Pak Sigit, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat, baru saja kita berbincang-bincang ini ya sore hari ini. Senang sekali ya dengan Bapak Sigit Setiawan selaku Kepala DLHK Kabupaten Sidoarjo. Jadi nanti pada Desember 2021 di Jabon ini ada mesin pengolahan sampah ya yang nanti akan difungsikan menggunakan sistem sanitary landfill. Ya, jadi kalau landfill itu hanya disortir saja, kalau ada kata sanitary itu berarti selain disortir juga di composting. Nah, dimanfaatkan lagi gitu loh sampahnya. Dan ternyata untuk mesin sanitary landfill ini sendiri didatangkan dari Jerman dan menghabiskan dana sekitar ya 300 miliar rupiah lebih lah, dan diharapkan agar permasalahan sampah di Sidoarjo khususnya ini bisa segera teratasi dengan baik, dan diharapkan juga ya bagi masyarakat Sidoarjo ini untuk meminimalisir ya sampahnya ya. Jadi kalau misalnya kalau tidak perlu sekali itu ya, kalau misalnya per hari menghasilkan berapa kilo, nah ini dikurangi ya. Nah, cara menguranginya bagaimana? Tidak dibuang tapi dimanfaatkan gitu ya. Seperti yang sudah disampaikan Pak Sigit tadi bahwa sampah-sampah organik itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi kompos atau pupuk ya. Sementara sampah-sampah non organik, nah ini bisa dimanfaatkan untuk misalnya kerajinan dan sebagainya. Agak mudah sih ngomongnya, tapi memang yang paling gampang saja dulu dilakukan ya. Kalau misalnya Anda tertarik dengan mengolah sampah organik ya, itu aja yang dilakukan dulu ya. Nah, nanti lama-lama bisa memanfaatkan sampah-sampah yang non organik. Intinya kalau bisa sampah itu tidak dibuang, tapi bagaimana kita mengolah sampah itu menjadi sebagai sesuatu yang bernilai jual, yang mempunyai nilai ekonomi gitu ya. Itu yang kita harapkan. Suara Sidoarjo, Lembaga